sepatumu bukan warna hitam, nak? Pak, tadi terlalu terburu-buru sehingga salah memakai sepatu. Sepatu ya. Baik, silahkan duduk di sana. Hari ini kamu tahu kesalahan kamu tadi apa? Tahu, Pak. Apa itu? Terlambat datang ke sekolah dan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Baik, menggunakan sepatu tidak berwarna hitam ya. Ananda Risna, apakah Ananda Risna tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Pak. Apa itu? Tidak menggunakan sepatu yang berwarna lain selain warna hitam. Ya, kemudian datang Datang tepat waktu. di sekolah ya. Kita mulai belajar pukul 7.30. 7.30 ya. Upaya apa yang Risna akan lakukan sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi? Menyetel alarm pada handphone atau menyuruh orang tua membangunkan tepat waktu. Jadi Risna akan melakukan penyetelan alarm ya, dan meminta bantuan orang tua untuk membangunkan dari awal ya. Kira-kira besok Risna masih ada tidak kejadian seperti ini lagi? Kalau tidak ya, harap Risna tidak mengulangi hal yang sama lagi, telat dan memakai sepatu selain bukan sepatu warna hitam ya. Baik, silahkan kembali ke kelasnya dan tetap semangat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman sejawat sekalian untuk bisa hadir dalam tahap diskusi kita kali ini. Pertemuan kali ini saya bermaksud untuk membagi pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh di guru penggerak. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama, dalam guru penggerak itu kita akan mengetahui tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan, ya, tokoh pendidikan nasional. Kita akan melihat bagaimana pemikiran beliau tentang pendidikan. Yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar, memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam hal cara belajar mereka. Sehingga kita sebagai guru bisa kita katakan yang pertama kita harus lakukan adalah menuntun kodrat murid. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu memiliki kodrat masing-masing, memiliki potensi masing-masing. Nah, guru di sini fungsinya untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Jadi sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Sehingga kita bagikan seorang petani. Guru itu bagikan seorang petani. Ketika dia menanam padi, maka hasilnya akan padi. Tidak mungkin seorang petani akan memaksa padi itu menjadi sebuah singkong. Seperti itu juga siswa. Siswa dilahirkan memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru dituntun untuk menuntun siswa ini mencapai kodrat alam yang dimilikinya. Kemudian guru juga melakukan pembelajaran yang merdeka. Apa yang dimaksud pembelajaran merdeka adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksa siswa belajar sesuai maunya guru, tapi kita berikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai gaya mereka sendiri. Karena tipe-tipe belajar seorang siswa itu berbeda-beda.
Kemudian kita sebagai seorang guru harus memiliki semboyan, ya. Semboyan apa itu? Yakni ingarso suntulodo, ingmadia mangkarsa tuturi handayani. Ingarso suntulodo yakni seorang guru harus menjadi teladan, ya, teladan bagi siswanya. Kemudian yang kedua, seorang guru ketika ya berada di depan itu menjadi teladan bagi siswanya. Ketika dia berada di tengah, yakni berada di bercampur dengan siswanya, maka seorang guru itu bisa menjadi iman dia mangkarsa, yakni memberikan ide-ide untuk mencapai kodrat alam yang dimiliki oleh siswa. Kemudian tuturi handayani, seorang guru senantiasa menjadi pendorong, memberikan dorongan motivasi kepada muridnya agar senantiasa murid itu mampu mencapai kodrat alam yang dimilikinya. Itu merupakan inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di guru penggerak juga, guru penggerak itu memiliki nilai dan peran. Apa saja nilainya? Nilai guru penggerak yakni yang pertama, seorang guru penggerak dia harus berpihak pada murid. Maksudnya apa? Ketika melakukan proses pembelajaran, ya, proses pembelajarannya melihat kebutuhan siswanya, bagaimana keinginan siswanya dalam hal belajarnya. Kemudian seorang guru penggerak itu harus mandiri, yakni mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan sendiri. Kemudian seorang guru penggerak juga mampu berkolaboratif, yakni berkolaboratif dengan teman sejawatnya untuk menciptakan model-model pembelajaran atau sharing model-model pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian senantiasa melakukan refleksi, yakni mengingat apa proses pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian dan terus melakukan inovasi-inovasi terhadap dunia pendidikan ini. Kemudian peran guru penggerak adalah peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi mampu manage pembelajaran, memanage siswa-siswa yang beraneka ragam karakternya. Kemudian seorang guru penggerak juga mampu menggerakkan komunitas praktisi, yakni komunitas-komunitas yang dibentuk di sekolah yang tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang merdeka belajar. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita sebagai guru penggerak merupakan pendorong bagi guru-guru untuk melakukan kolaborasi sehingga muncul ide-ide baru yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Kemudian seorang guru penggerak itu mampu menjadi coach, ya, menjadi mentor bagi guru lainnya. Kemudian peranan guru penggerak juga mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Jadi mampu melatih murid untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian dalam guru penggerak ini kita juga diajari untuk mengetahui visi, membuat visi. Karena kedepannya guru penggerak ya, diharapkan bisa menjadi pemimpin, ya, minimal memimpin dirinya sendiri dalam proses pembelajaran, ataukah paling tingginya memimpin sebuah institusi atau instansi sekolah. Visi guru penggerak yakni untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Jadi ketika untuk melakukan visi tersebut maka dibutuhkan paradigma. Paradigma apa yang dibutuhkan? Paradigma yang dibutuhkan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan yang dapat membawa perbaikan pada suatu sistem. Nah, untuk melakukan inquiry apresiatif ini maka dilakukan 5 tahapan yang disingkat dengan kata bagja, ya, bagja. Bagja, B-nya itu membuat pertanyaan, kemudian
amati, kemudian menggali mimpinya, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan pertanyaan yang bisa dilakukan untuk membuat visi tersebut. Kemudian seorang guru penggerak juga ya, diupayakan membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama merupakan bagian pertama adalah perubahan paradigma, yakni dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Sebelumnya kan kita pelajari adalah teori stimulus respon. Nah, kita diarahkan menuju teori kontrol. Kemudian kita diharapkan melakukan disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas, adanya hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, kita bahas pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kita akan melihat perbedaannya, ya. Stimulus respon dan teori kontrol ada beberapa perbedaan. Kalau stimulus respon, yakni realitasnya atau kebutuhannya dianggap sama. Adapun teori kontrol, realitasnya atau kebutuhannya dianggap berbeda-beda. Dan memang kenyataannya setiap siswa itu berbeda-beda kebutuhannya. Beda stimulus respon, dia menganggap hanya semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Makanya penerapannya monoton. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Itu tadi melihat hal yang sama. Adapun di teori kontrol, melihat semua yang gambaran berbeda. Kemudian di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus respon. Adapun kalau teori kontrol, kita berupaya memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Adapun teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian perbedaan lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon, orang lain mengontrol saya. Adapun teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan gagal, maka yang disita pemaksaan. Itu teori stimulus respon. Kalau kita menerapkan teori kontrol, maka kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada solusi-solusi baru yang kita tawarkan, ada jalan alternatifnya. Kemudian terakhir, perbedaannya adalah model berpikir dalam stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Adapun teori kontrol, model berpikirnya adalah berpikir menang, di seluruhnya menang. Itu tentang paradigma yang akan diterapkan di guru penggerak adalah teori kontrol, karena dari stimulus respon yang dahulu diterapkan menuju teori kontrol. Kemudian materi yang berikutnya yang kami dapat di guru penggerak adalah disiplin positif dan motivasi. Disiplin, misalnya kalau kita dengar kata disiplin, ya biasanya adalah yang terpintas dalam pikiran kita selama ini adalah aturan. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sehingga ketika kita telah mengetahui pengertian disiplin itu apa, maka berubah pula cara pandang kita tentang disiplin. Ternyata disiplin itu bukan mematuhi aturan-aturan, tapi disiplin adalah belajar.
Dan menurut Diana Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya manusia itu memiliki motivasi dalam dirinya karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, ada orang memiliki motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, sehingga dia termotivasi. Ada juga orang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan ada yang ketiga, jenis yang ketiga, dia termotivasi karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling bagusnya dari motivasi ini adalah motivasi ketiga, karena dorongan dari dalam sendiri. Adapun yang lainnya adalah dorongan dari luar, adanya perlakuan dari luar yang diberikan. Itu alasan seseorang melakukan motivasi. Kita bisa melihat identifikasi siswa kita. Kalau kita bisa arahkan siswa kita memiliki motivasi belajar karena ingin menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan sampai kita memberikan motivasi kepada siswa karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah siswa termotivasi karena termotivasi belajar karena menghindari hukuman saja. Akhirnya pembelajaran itu tidak efektif. Kemudian dalam kelas kita mampu atau bisa menggunakan kata keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, ya. Keyakinan kelas yaitu, kalau kita katakan keyakinan, berarti maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun atau memotivasi secara intrinsik. Jadi ketika kita menggunakan dalam proses pembelajaran yang dikata keyakinan, bukan peraturan-peraturan, maka itu akan lebih memotivasi seseorang. Berbeda misalnya, kalau kita katakan jangan berjalan di koridor, itu peraturan. Adapun kalau kita keyakinannya, kita buat keyakinan, maka kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi kita katakan berjalanlah di koridor, berjalan, tidak menggunakan kata jangan. Dan ini dipelajari di ilmu psikologi. Jangan sering-sering menggunakan kata jangan. Upayakan gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kita harus ketahui juga kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu, ya, dia terkadang melakukan sesuatu karena kebutuhan bertahan hidup, karena dia ingin bertahan hidup. Ada juga dia melakukan sesuatu karena cinta dan kasih sayang. Ada juga melakukan sesuatu karena dia ingin menguasai. Ada juga seorang melakukan sesuatu tindakan karena dia ingin kebebasan. Ada juga orang melakukan sesuatu karena kesenangannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, bebas. Yang posisi kontrol tersebut adalah hukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ya, terkadang kita melakukan hal ini. Kita misalnya mengontrol siswa kita dengan cara menghukum, kemudian atau membuatnya merasa bersalah, atau sebagai teman, atau memantau mereka, bahkan menjadi manajer mereka. Kemudian yang terakhir dari tahapan tersebut adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi, yakni kita melakukan tahapan-tahapan untuk memperbaiki keadaan yang masalah yang ada, ya. Misalnya seorang siswa terlambat datang ke sekolah, maka bagusnya kita melakukan segitiga restitusi, seperti, ya, kita bertindak sebagai manajer misalnya, maka kita menuntut mereka tanpa membentak mereka, atau terkadang kita membuat
bagaimana cara kita membuat siswa tersebut merasa bersalah. Misalnya kita katakan, nak, masa kamu begitu, padahal ibu ini senantiasa melakukan ini. Ya, kita berupaya memunculkan rasa bersalah terhadap siswa, atau kita bertindak sebagai manajer, kita tuntut mengapa kamu melakukan hal itu, apa alasannya. Ya, inilah yang kami dapat di guru penggerak, dan sebagai sharing-sharing ilmu pengetahuan yang kami dapat di guru penggerak. Dan insya Allah, dan ini materi-materi yang kami dapatkan tadi setidaknya bisa kami berbagi dengan teman-teman sekalian, dan bahkan jika bisa teman-teman sekalian menerapkan hal tersebut, bahkan saya siap membantu teman-teman sekalian untuk menerapkan proses merdeka belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi membagi pengalaman ibu. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.